Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita melakukan devosi terlebih dahulu. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, buat berkat yang masih bisa kami rasakan Tuhan hingga saat ini. Kami masih dalam keadaan sehat Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai devosi kami, kiranya Tuhan yang menyertai. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini tema devosi kita itu terambil dari Matius 8 ayat 5-13. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mempunyai Alkitab, boleh kita sama-sama membukanya di Matius 8 ayat 5-13. Nah, nanti Ibu akan membacanya, anak-anak yang di rumah bisa sambil mengikutinya. Matius 8 ayat 5-13, judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, dari pembacaan ayat Alkitab ini, kira-kira apa sih yang mau dijelaskan dari ayat ini? Nah, hari ini Ibu akan membawakan devosi dengan judul Iman yang Sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan membawakan sebuah cerita mengenai seorang anak kecil yang sedang kebingungan untuk mencari bolanya. Nah, ada seorang anak yang sedang kebingungan untuk mencari bola kecilnya. Setelah beberapa waktu mondar-mandir tanpa hasil, dia secara spontan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan Yesus, tolong temukan bola saya." Nah, bola itu tadi menggelinding menuruni jalan di depan rumah. Nah, setiap orang di dalam rumah itu sudah berusaha untuk ikut mencari bola tersebut, namun tidak ada yang menemukannya. Nah, keesokan harinya, anak itu melompat-lompat kegirangan sambil bersorak, "Mama, Tuhan Yesus telah mengembalikan bolaku." Sang ibu menengok dari jendela dan melihat bola itu ternyata tergeletak di atas rumput. Bagaimana mungkin bola itu bisa ada di sana? Tidak ada yang tahu. Tetapi anak kecil itu merasa bahwa Tuhan Yesus telah menjawab doanya. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus tidak terlalu sibuk untuk menjawab doanya. Nah, sama seperti di ayat bacaan kita yang tadi, di sana ada seorang perwira. Nah, perwira ini dalam bacaan ini mengakui bahwa Yesus adalah sang penguasa alam semesta dan ia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah bawahan, hanyalah bawahan yang harus taat dan percaya kepada apa yang dikatakan tuannya. Nah, coba kita lihat pada ayat yang ke-6. Nah, ketika pada saat itu si perwira itu datang kepada Tuhan karena dia meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Nah, perwira itu berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, pada saat itu Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, tetapi kata si perwira ini kepada Tuhan, dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, si sang perwira ini hanya mengatakan kepada Tuhan. Dia berkata, "Katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambanya yang sedang sakit itu akan sembuh." Nah, saat itu Tuhan menguji iman yang besar yang ada pada perwira itu. Nah, perwira itu menyadari bahwa Tuhan sangat berkuasa untuk mengobati sang hambanya yang sedang sakit. Dia percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk menyembuhkan perwira tersebut. Nah, iman seperti itu adalah iman yang sederhana namun sangat bermakna. Pengakuan kita tentang siapa Yesus Kristus dalam hidup kita dan kepercayaan kita kepada
apa saja yang sanggup dilakukannya, itulah iman. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kita, nah itu adalah namanya iman. Nah, iman yang sesederhana ini akan mempengaruhi sikap dan keyakinan kita kepadanya, bahwa apa saja yang Dia katakan pasti terlaksana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah menaruh iman kita kepada Kristus? Apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kita? Nah, mari kita sama-sama merenungkannya dalam hati kita sendiri. Apakah kita sudah percaya kepada kuasa Kristus dalam hidup kita, ataukah kita masih percaya pada diri kita sendiri? Kita merasa bahwa kita kuat, kita bisa mampu melakukannya sendiri, atau kita percaya hanya kepada Kristus saja? Nah, jadi devosi pada pagi hari ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus meletakkan harapan kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, atas setiap masalah kita, pergumulan kita, semuanya itu atas dasar kuasa Allah dan kedaulatan Allah. Nah, demikian devosi pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Nah, untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pembacaan devosi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami bisa dengarkan bisa kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada Engkau, meletakkan semua harapan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau lah yang berkuasa dan berdaulat atas setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam